Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat iPad semuanya. Pada video kali ini saya tidak akan membahas masalah dunia motor ataupun dunia otomotif, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah inspiratif kehidupan, yang dimana video ini sebenarnya tidak ada yang tahu dari tim Ripat Jaya Motor mau saya upload ke YouTube. Bahkan cerita ini tidak ada yang tahu kalau sebenarnya saya membuat video ini mau saya upload ke YouTube, yang dimana mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya terhadap apa yang akan kami sampaikan di sini, terutama apa yang akan saya sampaikan di sini. Sebenarnya ini merupakan kisah nyata yang saya ambil, yang dimana kebetulan ada seorang nenek-nenek yang sering memunguti sampah ataupun mungkin barang-barang bekas, yang dimana yang sebenarnya sebelumnya saya sering melihat ini bukan terlalu sering sih, sekali-sekali pernah lihat. Saya mengira bahwa bahwa nenek ini tinggal di seputaran daerah-daerah dekat sana. Ternyata setelah mengetahui dari teman saya, ternyata nenek itu bukan orang sana, bahkan orang jauh yang rumahnya mungkin kalau dihitung-hitung, kalau dia seharian hanya demi memunguti sampah yang bisa dijual kembali, mungkin bisa puluhan, mungkin bisa kiloan meter, entah tahu berapa jarak yang sudah berhasil nenek ini tempuh. Oke, pada video Anda bisa melihat bahwa nenek tersebut datang dari arah bukan barat itu kalau dia pulangnya. Kemudian ada seorang teman yang menghentikan dari si nenek tersebut. Sebenarnya di situ ada saya. Mungkin Anda bisa melihat saya dengan baju berwarna berwarna biru. Saya menyangka bahwa di sini ini sebenarnya orang seputaran daerah sana gitu. Kemudian teman saya ini namanya dia Agus ini orangnya belum nikah sih, tapi dia orangnya baik. Bahkan dia gak pernah sampai ketinggalan untuk sholat sudah pasti. Dia selalu sholat tepat waktu. Kemudian orangnya baik. Ya, pada waktu itu saya hanya melihat teman saya itu memberikan barang bekas yang dia kumpulkan, bekas-bekas minuman, memang tidak dibuang ke tempat sampah, sengaja sering dikumpulkan. Saya malahan baru tahu gitu kalau ternyata barang bekas ini diberikan ke nenek tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena memang saya tidak tahu namanya. Ini video merupakan diambil pada tanggal 19 bulan 12 2020. Anda bisa melihatnya seperti di layar. Ini video diambil dari CCTV
di showroom kami. Nah, ini Agus sedang memasukkan barang-barang bekas. Bahkan Agus sendiri tidak tahu kalau saya membuat video ini. Sebenarnya untuk amal kebaikan itu tidak perlu dikasih tahu semua orang sebenarnya. Di sini saya bukan seperti itu maksudnya, tapi di sini sebagai edukasi saja. Bagaimana jika kondisi orang tua tersebut merupakan orang tua kita? Tentu saja sebenarnya ketika di sana saya ada niat ingin memberi, tapi saya belum bisa karena memang saya belum bisa pada waktu itu, karena saya belum tahu tentang, sebenarnya mungkin saya mengira dia itu orang belakang, maksudnya orang yang daerah seputar sana. Kemudian pada waktu itu saya coba nanya-nanya ke teman saya, dia sebenarnya pernah melihat sebelumnya sih, tapi kadang tidak tentu waktunya ya. Bertanya-tanya, ternyata dia orang mana ya, pokoknya orang itu saya tidak bisa menyebutkan tempatnya. Tapi udah dikasih tahu, tapi saya tidak bisa menyebutkan tempatnya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, saya mau berpikir ternyata begini ya. Malahan saya setelah mau mengupload video ini, sebenarnya saya punya rencana sebenarnya apabila untuk kedepannya khusus video ini, sebenarnya saya punya niat bahwa penghasilan dari video ini akan saya berikan ke nenek tersebut. Mudah-mudahan ya, doakan saja, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi untuk kedepannya video ini, khusus penghasilan dari video ini akan saya berikan ke nenek tersebut. Mudah-mudahan jika sudah waktunya tepat atau apabila sudah ada rezekinya, insya Allah, dan mudah-mudahan nenek tersebut masih diberi kesehatan ketika ketika nanti jika sudah waktunya, karena saya belum bisa menjanjikan sesuatu yang, tetapi insya Allah ini pasti kalau untuk kedepannya. Jadi saya belum bisa menentukan kapan waktunya. Doakan saja untuk nenek tersebut, mudah-mudahan masih sehat selalu. Ini merupakan, Anda bisa lihat pada layar CCTV pada tanggal 19. Kemudian kebetulan pada tanggal 21 jam 11, sebenarnya ketika saya mendapatkan gambar ini, saya tidak sengaja melihat si nenek tersebut lewat kembali ya. Mungkin sebelumnya tanggal berapa ya, tanggal 19, 20, berarti kelewat satu hari. Sebenarnya pas tanggal 21 ini sebenarnya saya hanya iseng saja karena ingin mencari seseorang yang memanggil saya gitu, tapi tidak tahu siapa gitu. Makanya saya membuka CCTV. Tetapi setelah membuka CCTV, malah yang didapat ini nenek berbaju merah ini. Tapi lagi-lagi ternyata kebetulan di sana ada teman saya gitu. Biasanya teman saya sering keluar, ya malum lah, namanya juga showroom motor, biasanya jarang standby di tempat terus, maksudnya jadi sering, kadang ada yang menjual motor kan harus ke lapangan, ada yang mau beli motor harus ke lapangan. Malah di sini saya mulai saya ketika melihat video ini pas pertama kali, saya sebenarnya langsung menangis. Tetapi ketika saya
melakukan rekor ini sebenarnya saya hanya ingin menahan saja. Sebenarnya saya juga ketika melakukan pembicaraan ini saya sedang mengeluarkan air mata, tetapi memang saya tidak melakukan reaction ataupun memvideokan wajah saya, karena saya langsung menggunakan suara saja. Jadi pada video ini, selain nenek ini diberikan barang bekas, ternyata teman saya ini memberikan uang. Malahan ada yang satu lagi, malahan saya tidak tahu, tetapi mungkin dia teman dari teman, karena dari wajah dari CCTV emang tidak terlihat jelas ya, karena rambutnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya, dan semoga nenek tersebut masih sehat selalu. Jika ada yang saya tidak bisa menyebutkan dia orang mana, karena untuk menjaga privasi pada masing-masing tempat saya, tapi di sini saya benar sangat itu bagaimana gitu kalau misalkan hal tersebut terjadi pada orang tua kita sendiri, bagaimana saya sudah tidak bisa berpikir itu, kalau orang tua saya sendiri sampai begitu bagaimana gitu. Sebenarnya bukan apakah walaupun orang tua kita sendiri misalnya atau siapa, itu bukan suatu hal yang memalukan sebenarnya, itu suatu kebutuhan sebenarnya. Daripada kita mencuri, apalagi nenek tersebut, daripada mencuri lebih baik dia mengerti barang-barang bekas dimanapun berada. Lagian toh kan yang barang bekas itu udah kita buang. Nah di sini sebenarnya pantesan teman saya sering mengumpulkan bekas-bekas air mineral, bekas minuman. Ternyata akhir-akhir ini saya mengetahuinya bahwa barang bekas tersebut sering diberikan kepada si nenek tersebut. Saya salut sama Kang Agus ini. Selain dia selalu sholat yang tepat waktu, ternyata dia juga orang yang suka mengasihani terhadap orang lain. Jadi ternyata padahal setelah beberapa jam kemudian Agus ini, alhamdulillah mungkin itu sudah rezeki dari Allah ya, dia mendapatkan penjualan yang saya tidak bisa menyebutkannya. Dia mendapatkan mungkin berkah lah istilahnya. Jadi saya juga insya Allah kalau kita niatnya mau kalau kita niatnya baik, insya Allah. Bahkan saya sendiri kan ketika susah ketika saya susah, ternyata ada teman ini kan yang owner showroom ini kan, ketika saya susah aja dia ingat. Tetapi saya sebenarnya sangat sedih ketika saya ketika saya susah, tetapi orang-orang, maksudnya ketika saya di atas itu, banyak orang-orang yang mendekati saya gitu waktu saya ketika saya di atas gitu. Saya tidak bisa menyebutkannya lah, intinya begitu. Tetapi ketika saya jatuh itu, bahkan banyak teman sendiri yang pura-pura tidak kenal sama kita gitu. Bahkan orang tua saya sendiri sering menanyakan kenapa saya ke pas susah gitu jarang ada yang main ke rumah gitu, jarang ada yang gimana gitu.
Tapi alhamdulillah ternyata ada juga teman yang kebetulan sebenarnya saya hanya seorang yang ahli di bidang internet sebenarnya. Untuk penjualan motor ini saya belum tahu sebenarnya. Sebelumnya saya mulai mempelajarinya hanya ketika di sini, karena saya juga sebenarnya belum lama untuk bergabung di tim ini sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya ada teman ini, kan saya tidak bisa menyebutkannya karena ini kebaikan beliau gitu, yang mau yang mau menerima saya sebenarnya, yang mau mengajak saya untuk jadi inilah saya sebenarnya gitu. Alhamdulillah gitu, ketika saya susah ternyata masih ada teman yang tidak melihat jadi ada teman yang ini ya, yang owner inilah. Jadi ini alhamdulillah ya, jadi saya mulai membangun karir lagi ya, dari awal ini, karena sebelumnya saya pernah jatuh gitu. Saya tidak bisa menyebutkan cerita saya karena pokoknya untuk hari ini saya tidak bisa menyebutkan tentang cerita saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menceritakannya, karena terlalu pahit untuk diceritakan masalah kehidupan saya ketika saya sukses, ketika saya jatuh. Bahkan saya pas jatuh saya menjual motor, menjual laptop, menjual komputer, apapun saya miliki dijual karena sesuatu hal yang untuk saat ini memang tidak bisa saya sebutkan itu. Mungkin untuk saya juga mungkin pada waktu itu mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut rezeki saya dikarenakan mungkin nggak tahu, mungkin itu sudah takdir ataupun memang sudah cobaan atau bagaimana. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua, usahakanlah bahagiakan beliau. Bahkan saya sendiri, walaupun saya tidak bisa memberikan uang yang banyak, setidaknya saya bisa membahagiakan orang tua dengan karena suatu saat nanti kita sendiri akan menjadi orang tua. Bagaimana nanti kita tua apabila anak kita tidak mengurus kita, bagaimana kondisinya. Jadi di luaran sana kita masih bisa mendapati orang-orang yang kesusahan untuk mencari nafkah, yang salah satunya kisah dari nenek ini yang ternyata dari kiloan meter, bukan bisa puluhan kilometer untuk berjalan kaki hanya untuk mencari barang-barang bekas, mungkin yang tentu saja mencari barang bekas itu untuk dijual lagi dan untuk mencukupi kebutuhan. Saya sendiri setelah mengupload video ini, saya sendiri belum tahu rumahnya di mana, anaknya siapa, saya belum tahu sih. Tapi insya Allah kedepannya kalau ada rezeki, saya sendiri bukannya, mudah-mudahan ada tim lain yang sependapat dengan saya gitu. Mudah-mudahan jika sudah ada rezekinya, khusus video ini penghasilannya akan saya berikan ke si nenek tersebut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, tapi saya tidak bisa menyebutkan kapan waktunya karena harus menyesuaikan dengan kondisi dulu ya. Mungkin hanya itu saja dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan dalam setiap video yang kami sampaikan, mohon dimaafkan karena al insanu ma'al top, manusia adalah tempatnya salah dan lupa, begitu dengan saya. Jadi tidak akan sempurna. Mungkin saya juga tidak akan sempurna dalam setiap menyampaikan materi, tetapi saya berusaha sebaik mungkin apapun masukan yang Anda sampaikan pada setiap
video-video sebelumnya selalu saya perhatikan. Begitu saya terus berusaha, karena kita terutama saya pribadi, saya terus belajar. Sebenarnya kita sampai mati pun kita akan terus belajar. Tidak ada orang yang profesional, bahkan tidak ada orang yang sudah sempurna dalam suatu bidang pun. Pasti orang tersebut memiliki kekurangan. Begitu juga dengan saya, walaupun saya sudah berterjun dalam bidang sedikit bidang editing, bidang SEO, bidang internet marketing. Tentu saja saya pribadi masih memiliki banyak kekurangan, karena kekurangan tersebut harus dilengkapi dengan orang lain. Mungkin itu saja dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.